Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Syali Maritza dengan NIM 263 akan membacakan Pancasila bab 5 tentang memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu sehingga terpisah dengan sesuatu lain dan bersifat mutlak. Ditunjukkan oleh hakikat segala sesuatu mengandung kesatuan mutlak dari unsur-unsur yang menyusun atau membentuknya. Misalnya hakikat air terdiri atas dua unsur mutlak yaitu hidrogen dan oksigen. Kebersatuan kedua unsur tersebut bersifat mutlak untuk mewujudkan air. Dan kata lain, kedua unsur tersebut secara bersama-sama menyusun air sehingga terpisah dari benda yang lainnya. Misalnya dengan batu, kayu, air raksa, dan lain sebagainya. Terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, yaitu hakikat abstrak yang disebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak, sila-sila Pancasila menunjuk pada kata ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Menurut bentuknya, Pancasila terdiri atas kata-kata dasar Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil yang dibubuhi awalan dan akhiran, berupa ke dan an. Sila 1, 2, 4, dan 5. Sedangkan yang satu berupa per dan an, sila ketiga. Kedua macam awalan dan akhiran itu mempunyai kesamaan dalam maksudnya yang pokok, ialah membuat abstrak atau mujarad, tidak mewujud atau lebih tidak mewujud arti daripada kata dasarnya. Hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terikat kepada barang sesuatu. Hakikat pribadi Pancasila menunjuk pada ciri-ciri khusus sila-sila Pancasila yang ada pada bangsa Indonesia, yaitu adat istiadat, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebudayaan, sifat, dan karakter yang melekat pada bangsa Indonesia, sehingga membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain di dunia. Sifat-sifat dan ciri-ciri ini tetap melekat dan ada pada bangsa Indonesia. Hakikat pribadi inilah yang realisasinya sering disebut sebagai kepribadian, dan totalitas konkretnya disebut kepribadian Pancasila. Hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataannya, hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat negara. Dalam realisasinya, Pancasila adalah pedoman praktis, yaitu dalam wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan negara, bangsa, dan negara Indonesia yang sesuai dengan kenyataan sehari-hari, tempat, keadaan, dan waktu. Dengan realisasi hakikat konkret itu, pelaksanaan Pancasila dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif, dan sesuai dengan perkembangan waktu, keadaan, serta perubahan zaman. Pancasila merupakan suatu kesatuan yang mana sila yang satu tidak dapat dilepaskan dari sila-sila yang lain. Keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan organis atau suatu kesatuan keseluruhan yang bulat. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, meliputi dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, diliputi dan dijiwai sila 1, meliputi dan dijiwai sila 3, 4, dan 5. Sila ketiga, persatuan Indonesia, diliputi dan dijiwai sila 1 dan 2, meliputi dan menjiwai sila 4 dan sila 5. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, meliputi dan menjiwai sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diliputi dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan sila 4. Untuk lebih menjelaskan tentang hal itu dapat diberikan contoh sebagai berikut. Paham kemanusiaan kiranya dimiliki pula oleh bangsa-bangsa lain, tetapi bangsa Indonesia paham kemanusiaan sebagaimana yang dirumuskan dalam sila 2 itu adalah paham kemanusiaan yang dibimbing oleh ketuhanan yang Maha Esa. Tegasnya, kemanusiaan sebagaimana diajarkan oleh Tuhan yang Maha Esa, ini yang dimaksud dengan sila 2, diliputi dan dijiwai oleh sila 1. Begitu pula hanya dengan sila-sila yang lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sila 2, 3, 4, dan 5 pada hakikatnya merupakan penjabaran dan penghayatan sila 1. Adapun susunan sila-sila Pancasila adalah sistematis hierarkis, artinya kelima sila Pancasila itu menunjukkan suatu rangkaian urutan-urutan yang bertingkat hierarkis. Tiap-tiap sila mempunyai tempatnya sendiri di dalam rangkaian susunan kesatuan itu, sehingga tidak dapat digeserkan atau dibalik-balik. Titik dari intinya, urutan 5 sila itu menunjukkan rangkaian tingkat dalam luas dan isi sifatnya. Tiap-tiap sila yang di belakang sila lainnya lebih sempit luasnya, tetapi lebih banyak isi sifatnya dan merupakan pengkhususan sila-sila yang dimukanya. Sekalipun sila-sila dalam Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan satu dari yang lain, dalam hal memahami hakikat pengertiannya sangat diperlukan uraian sila demi sila.
Dalam hubungan ini, mengenai kesimpulan, uraian, atau penafsiran itu harus bersumber, berpedoman, dan berdasarkan kepada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Isi artikel muatan sila-sila dalam Pancasila itu ada, yang pertama ada muatan sila ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tiada sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya, Esa dalam perbuatannya. Artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat yang banyak lalu menjadi satu. Bahwa sifat Tuhan adalah sesempurna-sempurnanya, bahwa perbuatan Tuhan tiada dapat disamakan oleh siapapun. Jadi ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukan suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akar pikiran, melalui suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikian, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di dalam negara Indonesia tidak boleh ada pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan anti ketuhanan yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama dengan perkataan lain di dalam Indonesia tidak boleh ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa, ateisme. Dan yang seharusnya ialah ketuhanan yang Maha Esa dengan toleransi terhadap kebebasan untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Sila ini menekankan fundamen anti-religius dari negara Indonesia yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa di tanah air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati diakui atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia untuk mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam menyertakan moral ketuhanan sebagai dasar negara, Pancasila memberikan dimensi transendental pada kehidupan politik serta mempertemukan dalam hubungan simbolis antara konsepsi daulat Tuhan dan daulat rakyat. Dengan Pancasila, kehidupan kebangsaan dan kenegaraan terangkat dari tingkat sekuler ke tingkat moral atau sakral. Di sini terdapat rekonsiliasi antara tendensi ke arah sekularisasi dan sakralisasi. Dengan wawasan ketuhanan diharapkan dapat memperkuat etos kerja karena kualitas kerjanya ditransendensikan dari batasan hasil kerja materialnya. Oleh karena itu, teologi kerja yang transendental memberi nilai tambah material, maka hal itu memperkuat motivasi di satu pihak dan di pihak lain memperbesar inspirasi dan aspirasi para warga negara. Dengan wawasan teosentris, kita dituntut untuk pandai menjangkarkan kepentingan interest kepada nilai value dalam politik. 2. Muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi ini, manusia memiliki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya, manusia menjadi berkebudayaan, dan dengan budi nuraninya, manusia menyadari nilai-nilai dan norma-norma. Kemanusiaan berarti bersifat manusia yang merupakan esensi dan identitas manusia. Karena martabat kemanusiaannya, human dignity, di samping kemanusiaan adalah adil yang mengandung arti bahwa suatu kepuasan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Lalu beradab yang berasal dari kata adab yang berarti budaya, jadi beradab berarti berbudaya. Hal ini mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan, dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. Adab mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Dengan demikian, beradab dapat ditafsirkan sebagai dasar nilai-nilai kesusilaan atau moralitas, khususnya dan kebudayaan umumnya.
Sila kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Pada prinsipnya, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat hakikat manusia yang berbudi, sadar nilai, dan berbudaya. Potensi kemanusiaan dimiliki oleh setiap manusia di dunia, tidak pandang ras dan warna kulitnya, dan bersifat universal. Sama-sama memiliki martabat kemanusiaan yang tinggi sehingga harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, sesuai dengan fitrahnya sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Di dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang memenuhi seluruh harkat martabat manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah suatu rumusan sifat keluhuran budi manusia Indonesia. Dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, maka setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sederajat dan sama terhadap undang-undang negara, mempunyai kewajiban dan hak-hak yang sama. Setiap warga negara dijamin haknya serta kebebasannya yang menyangkut hubungan dengan Tuhan, dengan orang-orang, dengan negara, dan dengan masyarakat. Dan menyangkut pula kemerdekaan menyatakan pendapat dan mencapai kehidupan yang layak sesuai dengan hak asasi manusia. Yang ketiga ada muatan sila persatuan. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti untuk tidak terpecah belah. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Kata Indonesia mengandung dua makna, yaitu makna geografis yang berarti sebagian bumi yang membentang dari 95 derajat hingga 141 derajat bujur timur dan dari 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Makna bangsa dalam arti politis yaitu bangsa yang hidup dalam wilayah itu. Pengertian Indonesia dalam sila persatuan Indonesia adalah bangsa. Jadi persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan perwujudan dunia yang abadi. Perwujudan persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh ketuhanan yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dalam sila ketiga mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan. Persatuan Indonesia adalah persatuan kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia. Bersepakat menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah kenegaraan yang merdeka dan berdaulat dengan satu bendera negara, satu bahasa negara, satu lambang Garuda Pancasila, serta satu lagu kebangsaan Indonesia Raya. 4. Muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan secara etimologi mengandung makna sebagai berikut. A. Kerakyatan berasal dari kata rakyat, berarti sekelompok manusia yang berdiam dalam satu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila 4 ini berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kerakyatan disebut pula kedaulatan rakyat. Rakyat yang berdaulat atau berkuasa, atau demokrasi, rakyat yang memerintah. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab, serta didorong oleh itikad baik sesuai dengan hati nurani. Yang C. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan atau memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem arti, tata cara, prosedur, mengesahkan tutur sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Kerakyatan yang dipimpin oleh pimpinan representatif termungkin berarti bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaan melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusan diambil dengan jalan musyawarah yang dipimpin oleh pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab, baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun pada rakyat yang diwakilinya. Sila keempat Pancasila mengandung beberapa ciri alam pikiran demokrasi di Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari pembukaan UUD 1945,
bahwa kedaulatan itu berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri kerakyatan, daulat rakyat, dan permusyawaratan kekeluargaan. Cita-cita pemerintahan daulat rakyat bergema kuat dalam sanubari para pendiri bangsa sebagai pantulan dari semangat emansipasi dan egalitarisme dari aneka bentuk penindasan yang ditimbulkan oleh kolonialisme dan feodalisme. Cita-cita kerakyatan hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi permusyawaratan memancarkan kehendak untuk menghadirkan negara persatuan yang dapat mengatasi paham perseorangan dan golongan sebagai pantulan dari semangat kekeluargaan dan pluralitas kebangsaan Indonesia dengan mengakui adanya kesederajatan atau persamaan dalam perbedaan. Dalam kaitan ini, Soekarno meyakini bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan atau perwakilan. Karena itu, dengan asas kekeluargaan itu, negara harus menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk menentukan dan atau memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kedaulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara prosedur mengusahakan turut serta rakyat dalam mengambil bagian dalam kehidupan bernegara, antara lain dilakukan dengan melalui badan-badan perwakilan. Selain kedua ciri tersebut, demokrasi Indonesia juga mengandung ciri hikmat kebiasaan. Cita hikmat kebiasaan merefleksi orientasi etis sebagaimana dikehendaki pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu hendaknya didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan. Dalam kaitan ini, Muhammad Hatta menjelaskan bahwa kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Selanjutnya dikatakan karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya. Orientasi etis hikmat kebijaksanaan itu dihidupkan melalui budaya rasionalitas, kearifan, konsensual, dan komitmen keadilan yang dapat menghadirkan suatu toleransi dan sintesis yang positif sekaligus dapat mencegah kekuasaan yang dikendalikan oleh golongan mayoritas dan kekuatan minoritas elit politik dan penguasa minorokrasi. Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memengaruhi setidaknya 4 syarat, yaitu harus didasarkan pada asas rasionalisme dalam keadilan, bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. B. Didedikasi bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan golongan. Berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif. Toleransi negatif, bersifat imparsial dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak, minoritas terkecil sekalipun, secara inklusif yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elit penguasa serta klaim-klaim mayoritas. Yang kelima ada muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik material maupun spiritual, sedangkan kata seluruh rakyat berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Dengan demikian, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Oleh karena itu, makna keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pula pengertian adil dan makmur. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogianya tidak akan ada kemiskinan dalam negara Indonesia yang merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila menekankan pada prinsip keadilan dan kesejahteraan ekonomi atau apa yang oleh Soekarno disebut dengan prinsip social rechtvaardigheid, yakni persamaan emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian.
Prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidak sama dengan prinsip komunisme yang menekankan kolektivitas dan liberalisme yang menekankan individualisme. Sila kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari bab 5 adalah materi muatan-muatan sila Pancasila itu, muatan sila ketuhanan yang Maha Esa itu berarti ketuhanan yang Maha Esa mengandung berarti keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Negara Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa dan negara memberikan jaminan kebebasan kepada setiap penduduk untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinan dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Beradab, adab itu artinya budaya, jadi beradab itu berbudaya. Bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan atau moral. Yang ketiga, muatan sila persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Yang keempat, ada muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan. Cita-cita kerakyatan ini hendak menghormati suara rakyat dalam politik dengan memberi jalan bagi peran dan pengaruh besar yang dimainkan oleh rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah. Yang kelima, ada muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil bidang hukum, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 mencakup pula pengertian adil dan makmur. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pengertian istilah ideologi berasal dari kata ide yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idein yang berarti melihat. Oleh karena itu, secara harfiah ideologi berarti ilmu pengertian dasar, atau dalam pengertian sehari-hari, dia disamakan artinya dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. Apabila menelusuri secara historis, ideologi pertama kali dipakai dan dikemukakan oleh Destutt de Trachy, kebangsaan Prancis, pada tahun 1796. Kemudian perhatian atas konsep ideologi menjadi berkembang lagi antara lain karena pengaruh Karl Marx dan menjadi vokabuler penting di dalam pemikiran politik dan ekonomi Karl Marx yang mengartikan ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atas atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial ekonomi. Dalam arti ini, ideologi menjadi bagian dari apa yang disebutnya Urbebau atau suprastruktur bangunan atas yang didirikan di atas kekuatan-kekuatan yang memiliki faktor-faktor produksi yang menentukan coraknya, dan karena itu kebenarannya relatif dan semata-mata hanya benar untuk golongan tertentu. Dan demikian, ideologi merupakan keseluruhan ide yang relatif karena mencerminkan kekuatan lapisan. Selanjutnya, secara umum pengertian ideologi yang dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang meluluh dan sistematik yang menyangkut bidang politik, termasuk di dalamnya bidang pertahanan, keamanan sosial, budaya, kemudian. Pengertian tersebut apabila dikaitkan dengan negara dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk suatu rakyat dan bangsa yang bersangkutan, pada hakikatnya merupakan asas kerohanian yang antara lain memiliki ciri sebagai berikut. 1.
mempunyai derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan, mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, bagaimana hidup yang dipelajari, dikembangkan, diamalkan, disosialisasikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dari pertahanan dengan kesediaan berkorban. Makna ideologi bagi manusia dalam berjalan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara sebagai lembaga, masyarakat sebagai organisasi hidup. Manusia senantiasa memiliki cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran yang secara bersama merupakan suatu orientasi yang bersifat dasariah bagi semua tindakan dalam hidup kenegaraan. Kompleksitas pengetahuan yang berupa ide-ide, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan, harapan, serta cita-cita tersebut merupakan suatu nilai yang dianggap benar dan memiliki derajat yang tinggi dalam negara. Hal ini merupakan suatu landasan bagi seluruh warga negara untuk memahami alam serta menentukan sikap dasar untuk bertindak dalam hidupnya. Pada akhirnya, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupannya. Maka terhadap suatu yang bersifat dialektis antara ideologi dengan masyarakat negara, namun di satu pihak membuat ideologi semakin realistis dan di pihak lain mendorong masyarakat makin mendekati bentuk ideal. Ideologi mencerminkan cara berpikir masyarakat, bangsa maupun negara, tetapi juga membentuk masyarakat menuju cita-cita. Dengan demikian, ideologi sangat menentukan eksistensi suatu bangsa dan negara. Karena ideologi membimbing bangsa dan negara untuk mencapai tujuannya melalui berbagai realisasi pembangunan. Hal ini disebabkan dalam ideologi terkandung suatu orientasi praksis. Ideologi selain sebagai sumber motivasi juga merupakan sumber semangat dalam berbagai kehidupan bernegara. Oleh karenanya akan menjadi realistis manakala terjadi orientasi yang bersifat dinamis antara masyarakat, bangsa, dan ideologi. Dengan demikian, ideologi akan bersifat terbuka dan antisipatif, bahkan bersifat reformatif. Dalam arti senantiasa mampu mengadaptasi perubahan-perubahan sesuatu dengan aspirasi bangsanya. Namun jika perlakuan terhadap ideologi diletakkan sebagai nilai yang sakral, bahkan diletakkan sebagai alat legitimasi kekuasaan, maka dapat dipastikan ideologi akan menjadi tertutup, kaku, baku, dogmatis, dan menguasai kehidupan bangsanya. Oleh karena itu, agar benar-benar ideologi mampu menampung aspirasi para pendukungnya untuk mencapai tujuan dalam berpikirkan berbangsa dan bernegara, maka ideologi tersebut harus bersifat dinamis, terbuka, antisipasi yang senantiasa mampu mengadaptasi dirinya dengan perkembangan zaman. Hal ini lah yang menjadi peranan penting ideologi bagi bangsa dan negara agar bangsa dapat mempertahankan eksistensinya. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. Dari sisi Pancasila, ideologi nasional berupa kumpulan pikiran-pikiran rakyat yang mengandung pandangan tentang keadaan bangsa, memuat perspektif atau harapan masa depan bangsa, dan memberi arahan serta dorongan bagi seluruh kegiatan manusia. Istilah nasional di sini dapat diartikan kumpulan masyarakat yang telah menetap dalam suatu negara. Pemikiran yang menarik dikembangkan oleh A.M.W. Pranaka bahwa ideologi dalam tradisi pemikirannya yang terdiri di Indonesia sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Pada hakikatnya juga sebuah pedoman perjuangan, karena itu ia juga merupakan suatu keyakinan, sebuah belief system. Karenanya pula di dalamnya tergabung elemen kognitif intelektual, yaitu cita-cita, maupun elemen psikologis, yaitu kekuatan untuk membuat dan menentukan pilihan-pilihan kebijakan yang bersifat psikologis. Pada prinsipnya terdapat tiga arti utama dari ideologi, yaitu ideologi sebagai kesadaran palsu. Ideologi dalam arti yang pertama, yaitu sebagai kesadaran palsu, biasanya dipergunakan oleh kalangan filosof dan ilmuwan sosial. Ideologi adalah teori-teori yang tidak berorientasi pada kebenaran, melainkan pada kepentingan pihak yang mempropagandakan. Ideologi juga dilihat sebagai sarana kelas atau kelompok sosial tertentu yang berkuasa untuk melegitimasikan kekuasaannya. Ideologi dalam arti netral. Dalam hal ini, ideologi adalah keseluruhan sistem berpikir, nilai-nilai, dan sikap suatu dasar kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. Arti kedua ini terutama ditemukan dalam negara-negara yang menganggap pentingnya adanya suatu ideologi negara, disebut dalam arti netral, karena baik buruknya tergantung kepada isi ideologi tersebut. Ideologi dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi sebagai keyakinan yang tidak ilmiah biasanya digunakan dalam filsafat dan ilmu-ilmu sosial yang positivistik. Segala pemikiran yang tidak dapat diberikan secara logis, matematis, atau empiris adalah suatu ideologi. Segala masalah etis dan moral, sentimen, normatif, dan pemikiran metafisis termasuk dalam wilayah ideologi. Berdasarkan tiga arti
Tiga arti kata ideologi tersebut yang dimasukkan dalam pembahasan ini adalah ideologi dalam arti netral, yaitu sebagai sistem pemikiran data terlihat dari suatu kelompok. Ideologi dalam arti netral tersebut ditemukan wujudnya dalam ideologi negara atau ideologi bangsa. Hal ini sesuai dengan pembahasan Pancasila sebagai ideologi negara Republik Indonesia. Sebagaimana diuraikan di muka, ideologi mengandung nilai dasar, norma-norma, dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh masyarakat penganutnya. Karena itu, ideologi memiliki peranan sebagai dasar, arah, dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. A. Sebagai dasar, artinya merupakan pangkal tongkat, asas atau fondasi di atas mana semua di kegiatan kehidupan masyarakat, kebangsaan, dan negara dibangun, dan dasar tersebut umumnya berasal dari nilai yang berkembang dan hidup dalam masyarakat itu sendiri. Dimensi realistis. Pancasila sejak awal pembahasannya sidang BPUPKI tanggal 9 Mei sampai 1 Juni 1945 dan sidang gabungan tanggal 22 Juni 1945. Memang direncanakan untuk dijadikan dasar negara. Tanggal 18 Agustus 1945, sidang PPKI menetapkan secara resmi Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai pengarah, artinya sebagai pengatur dan pengendali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara berupa norma-norma, aturan yang harus dipatuhi agar arah untuk mencapai cita-cita atau tujuan tidak menyimpang. Dimensi normalitas, di sini Pancasila menjelmakan diri sebagai pengendali di dalam setiap gerakan tata kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran sebagai pengarah ditunjukkan kepada kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Segala peraturan hukum dan perundang-undangannya yang tidak di negara kesatuan Republik Indonesia sebagai tujuan. Artinya semua aktivitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara pada akhirnya mengarah pada suatu tujuan atau cita-cita yang terkandung dalam ideologi yang dipakai. Pancasila sebagai ideologi nasional akan memberikan motivasi dan semangat untuk melaksanakan pembangunan bangsa secara adil dan seimbang untuk mencapai tujuan yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Dimensi idealitas. 2. Ideologi liberalisme tumbuh dan konteks masyarakat Eropa pada abad pertengahan feodal, di mana sistem sosial ekonomi dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Liberalisme tidak diciptakan oleh golongan pedagang dan industri, melainkan diciptakan oleh golongan intelektual yang didirikan oleh keresahan ilmiah, rasa ingin tahu, dan keinginan untuk mencari pengetahuan yang baru dan artistik umum pada zaman itu. Keresahan intelektual tersebut disambung oleh golongan pedagang dan industri. Bahkan hal itu digunakan untuk membenarkan tuntunan politik yang membatasi kekuasaan bangsawan, gereja, dan gilde-gilde. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan kegiatan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Masyarakat terbaik, rezim terbaik menurut paham liberal adalah yang memungkinkan individu mengembangkan kemampuan individu sepenuhnya. Dalam masyarakat yang baik, semua individu harus dapat mengembangkan pikiran dan bakat-bakatnya. Hal ini mengharuskan para individu untuk lebih bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukannya dan tidak menyuruh seseorang melakukan sesuatu untuknya atau seseorang untuk mengatakan apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri ideologi liberal demokrasi merupakan bentuk pemerintah yang lebih baik. Anggota masyarakat memiliki kebebasan intelektual penuh, termasuk kebebasan berbicara, kebebasan beragama, dan kebebasan pers. Pemerintah hanya mengatur kehidupan bermasyarakat secara terbatas. Keputusan dibuat di pemerintah hanya sedikit untuk rakyat, sehingga rakyat dapat belajar membuat keputusan untuk diri mereka sendiri. Kekuasaan dari seseorang terhadap orang lain merupakan hal yang buruk. Oleh karena itu, pemerintahan dijalankan sedemikian rupa sehingga penyalahgunaan kekuasaan dapat dicegah. Suatu masyarakat dikatakan berbahagia apabila setiap individu atau sebagian terbesar individu berbahagia. Ideologi konservatif. Ketika liberalisme menggoncangkan struktur masyarakat feodal yang golongan feodal berusaha mencari ideologi tanding untuk menghadapi kekuasaan persuasif liberalisme. Dari sinilah muncul ideologi konservatisme sebagai reaksi atas paham liberal. Menurut paham itu, liberalisme merupakan paham yang terlalu individualitis. Sebaliknya, menurut paham konservatif, masyarakat dan kelompok masyarakat yang lain bukan sekedar penyembahan unsur-unsurnya, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Paham konservatif cenderung ditandai dengan ciri berikut. Masyarakat yang terbaik adalah masyarakat yang tertata. Untuk menciptakan masyarakat yang tertata seperti itu, diperlukan suatu pemerintahan yang memiliki kekuasaan yang mengikat tetapi bertanggung jawab. Paham ini menekankan tanggung jawab pada pihak penguasa dalam masyarakat untuk membantu pihak yang lemah. 4. Ideologi sosialisme komunisme. Sosialisme merupakan reaksi terhadap revolusi Indonesia dan akibat akibatnya awal sosialisme yang muncul pada bagian pertama abad ke-19 dikenal dengan sosialis utopia. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia.
Paham sosialis berkeyakinan perubahan dapat dilakukan dengan cara berdamai dan demokrasi. Paham sosialis juga lebih luas dan dalam hal perjuangan perbaikan nasib buruh secara bertahap dan dalam hal kesediaan peran serta dalam pemerintahan yang belum seluruhnya menganut sistem sosialis. Pada pihak lain, paham komunis berkeyakinan perubahan atas sistem kapitalisme harus dicapai dengan cara-cara revolusi dan pemerintah oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada masa transisi. Ideologi fasisme. Fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemungkinan upacara dan simbolisme yang menentukan untuk mencapai kebesaran negara. Hal ini dapat dicapai apabila terdapat seorang memimpin karismatik dan simbol kebesaran negara yang didukung oleh massa rakyat. Dukungan massa yang fanatik ini tercipta berkat indoktrinasi, slogan-slogan, dan simbol-simbol yang ditanamkan sang pemimpin besar dan aparatnya. Fasisme ini pernah diterapkan di Jerman, Hitler, Jepang, Italia, dan Spanyol. Dewasa ini, fasisme cenderung muncul sebagai kekuatan reaksioner, right-wing, di negara-negara maju seperti skinhead dan Ku Klux Klan di Amerika Serikat yang berusaha mencapai dan mempertahankan supremasi kulit putih. D. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila diamalkan dalam hidup sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk menunjuk arah semua aktivitas atau kegiatan dalam dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijauhi dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila, karena Pancasila selalu merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan antara yang satu dengan yang lainnya atau saling berkaitan satu sama lain. Bahwa sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Pancasila yang harus dihayati ialah Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945, yang dengan demikian jiwa keagamaan sebagai manifestasi atau perwujudan manusia yang Maha Esa, jiwa yang berperik kemanusiaan sebagai manifestasi atau perwujudan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, jiwa kebangsaan sebagai manifestasi atau perwujudan dari sila persatuan Indonesia, jiwa kerakyatan sebagaimana manifestasi dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persyaratan perwakilan, dan jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial sebagai manifestasi dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang selalu terpancar dalam segala tingkah laku dan tindak atau perbuatan serta sikap hidup seluruh bangsa Indonesia. Apabila kita memperhatikan penyebutan-penyebutan yang dikaitkan dengan Pancasila, maka kita dapat menduga betapa luas peranan Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pengertian dengan Pancasila dapat dilihatnya sebagai berikut. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila yang kita gali dari bumi Indonesia sendiri merupakan jiwa bangsa Indonesia karena Pancasila memberikan corak yang khas kepada bangsa Indonesia dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang dapat membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Terdapat kemungkinan bahwa tiap sila secara terlepas dari yang lain bersifat universal yang juga dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dunia ini. Akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, itulah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang kita junjung tinggi bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila itu telah mampu membuktikan kebenarannya setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa. Akhirnya perlu juga ditegaskan bahwa apabila dibicarakan mengenai Pancasila, maka yang kita maksud adalah Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan persyaratan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 itulah yang kita gunakan, sebab rumusan yang demikian itu yang ditetapkan oleh wakil-wakil bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI, seperti yang telah ditujukan oleh ketetapan MPR nomor 9 MPR 1978, 11 MPR 1978. Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Dikatakan sebagai kesatuan yang bulat dan utuh karena masing-masing sila dari Pancasila itu tidak dapat dipahami dan diberi arti secara sendiri-sendiri terpisah dari keseluruhan sila-sila lainnya. Memahami atau memberi arti setiap sila-sila secara terpisah dari sila-sila lainnya akan mendatangkan penelitian yang keliru tentang Pancasila.
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan sikap mental. Sikap mental dan tingkah laku mempunyai ciri khas, artinya dapat dibedakan dengan bangsa lain atau disebut dengan kepribadian. Pancasila sebagai jiwa bangsa lahir bersamaan adanya bangsa Indonesia. Jadi Pancasila lahir dari jiwa kepribadian bangsa Indonesia yang terkristalisasi nilai-nilai yang dimilikinya. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia atau way of life mengandung makna bahwa semua aktivitas kehidupan bangsa Indonesia sehari-hari harus sesuai dengan sila-sila daripada Pancasila. Karena Pancasila juga merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki dan bersumber dari kehidupan bangsa Indonesia sendiri. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pandangan hidup adalah nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang dipilih oleh setiap pribadi dan golongan dalam masyarakat. Pandangan hidup terdiri dari cita-cita, kebijakan, dan sikap hidup dalam menghadapi segala macam masalah. Manusia selalu berpegang pada sikap dan pandangan hidupnya. Untuk itu, manusia memiliki prinsip sebagai suatu pegangan hidup agar hidupnya tidak terombang-ambing. Pandangan hidup merupakan bagian hidup manusia. Setiap orang pasti mempunyai pandangan hidup yang tingkatnya beda-beda. Pandangan hidup ini mencerminkan cita-cita diri seorang karena pandangan hidup itu mencerminkan cita-cita atau aspirasinya. Pandangan hidup mempunyai fungsi sebagai acuan untuk menata hubungan manusia dengan dirinya sendiri, sesamanya, dan dengan alam sekitarnya maupun dengan Tuhannya. Pandangan hidup bermasyarakat berproses secara dinamis sehingga menghasilkan suatu pandangan hidup sebuah bangsa. Pandangan hidup bangsa merupakan nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa dan diyakini kebenarannya sehingga menumbuhkan tekad untuk mewujudkannya. Bangsa Indonesia mempunyai pandangan hidup yakni Pancasila. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan suatu yang sangat bernilai dan dalam masyarakat Indonesia. Pancasila dipergunakan sebagai prinsip sehari-hari. Pancasila merupakan petunjuk arah semua kegiatan dalam segala bidang kehidupan. Oleh karena itu, apa yang terkandung di dalam sila ke-1 sampai sila ke-5 Pancasila harus terpancar dalam tingkah laku dan perbuatan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai norma, ia sebagai cita-cita moral atau ide yang harus diwujud nyatakan. Adapun wujud nyata Pancasila tersebut tercermin dalam setiap tingkah laku maupun perbuatan sehari-hari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, bangsa Indonesia dalam hidup sehari-harinya tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, kesusilaan, sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rohanian bagi bangsa untuk berperilaku luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap bangsa memiliki adat atau cara hidup yang sesuai baginya. Adat atau cara hidup bangsa Indonesia adalah Pancasila yang kelima. Sila dalam Pancasila merupakan inti sari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila disebut juga way of life. Weltanschauung, World-Beschauung, World and Lebensbeschauung, pandangan dunia, pandangan hidup, pegangan hidup, dan petunjuk hidup. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan dalam segala bidang. Hal ini berarti bahwa semua tingkah laku dan tindakan pembuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pencatatan dari semua sila Pancasila. Hal ini karena Pancasila Weltanschauung merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Keseluruhan sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia. Perjanjian luhur yang dimaksud adalah suatu kesepakatan yang memiliki makna dan nilai yang sangat tinggi. Karenanya, selalu dihormati dan dijunjung tinggi. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan dan pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia merupakan dari nilai-nilai dasar, nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan kata lain, unsur-unsur yang merupakan materi bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialistis asal bahan Pancasila. Unsur-unsur Pancasila tersebut kemudian diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara, sehingga Pancasila berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa dan bukannya mengangkat atau mengambil ideologi dari bangsa lain. Selain itu, Pancasila juga bukan hanya merupakan ide atau penunjukan dari seseorang saja yang hanya memperjuangkan suatu kelompok atau golongan tertentu, melainkan Pancasila berasal dari nilai yang dimiliki oleh bangsa, sehingga Pancasila pada hakikatnya
untuk seluruh lapisan serta unsur-unsur bangsa secara komprehensif. Oleh karena ciri khas Pancasila itu, maka memiliki kesesuaian dengan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi yaitu selain kedudukannya sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan juga sebagai ideologi nasional Indonesia yang dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yaitu sebagai ikatan budaya kultur band yang berkembang secara alami dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang bukan secara paksaan, atau Pancasila adalah sesuatu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sebuah ideologi dapat bertahan atau pudar dalam menghadapi perubahan masyarakat tergantung daya tahan dari ideologi itu. Kekuatan ideologi tergantung pada kualitas 3 dimensi yang dimiliki oleh ideologi itu, yaitu dimensi realita, idealisme, dan fleksibilitas. Dimensi realita yaitu nilai dasar yang ada pada ideologi itu yang mencerminkan realita atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat, di mana ideologi itu lahir atau muncul untuk pertama kalinya. Paling tidak, nilai dasar ideologi itu mencerminkan realita bermasyarakat pada awal kelahirannya. Dimensi idealisme adalah kadar atau kualitas ideologi yang terkandung dalam nilai dasar itu mampu memberikan harapan kepada berbagai kelompok atau golongan masyarakat tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dalam praktik kehidupan bersama sehari-hari. Dimensi fleksibilitas atau dimensi pengembangan yaitu kemampuan ideologi dalam memengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakatnya. Memengaruhi artinya ikut mewarnai proses perkembangan zaman tanpa menghilangkan jati diri ideologi itu sendiri yang tercermin dalam nilai dasarnya. Memengaruhi berarti pendukung ideologi itu berhasil menemukan tafsiran-tafsiran terhadap nilai dasar dari ideologi itu yang sesuai dengan realita baru yang muncul di hadapan mereka sesuai perkembangan zaman. Fungsi Pancasila sebagai ideologi negara memperkokoh persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia ialah bangsa yang maju, mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa dan sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa dan negara. Pancasila jika dihidupkan secara serius, maka setidaknya dapat menjadi etos yang mendorong dari belakang atau menarik dari depan akan perlunya aktualisasi maksimal setiap elemen bangsa. Hal tersebut bisa saja terwujud karena Pancasila itu sendiri membuat 5 prinsip dasar di dalamnya, yaitu kesatuan atau persatuan, kebebasan, persamaan, kepribadian, dan prestasi. Kelima prinsip inilah yang merupakan dasar paling sesuai bagi pembangunan sebuah masyarakat, bangsa, dan personal di dalamnya. Menata sebuah negara itu membutuhkan suatu konsensus bersama sebagai alat lalu lintas kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa konsensus tersebut, masyarakat akan memberlakukan hidup bebas tanpa menghiraukan aturan yang telah disepakati. Ketika Pancasila telah disepakati bersama sebagai sebuah konsensus, maka Pancasila berperan sebagai payung hukum dan tata nilai sipil dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi yang dikenal oleh masyarakat internasional juga mengalami tantangan dari pihak luar atau asing. Hal ini menentukan apakah Pancasila mampu bertahan. Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud 5 butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius, monoteis, humanis, universal, nasionalis, patriotis, yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah, mufakat, dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila bukan imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa. Keampuhan Pancasila sebagai ideologi tergantung pada kesadaran, pemahaman, dan pengamalan para pendukungnya. Pancasila selayaknya tetap bertahan sebagai ideologi terbuka yang tidak bersifat doktriner ketat. Nilai dasarnya tetap dipertahankan, namun nilai praktisnya harus bersifat fleksibel. Ketahanan ideologi Pancasila harus menjadi bagian misi bangsa Indonesia dan dengan keterbukaannya tersebut. Nilai-nilai terkandung dalam Pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia nenek moyang kita dan secara tetap telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut, maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, antara lain melalui dunia pendidikan dengan penambahan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan, bahkan sampai ke perguruan tinggi. Lebih masyarakat Pancasila menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila, menolak dengan tegas paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila.
Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan. Ini merupakan nilai dasar bagi kehidupan kewarganegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai-nilai Pancasila tergolong nilai kerohanian yang di dalamnya terkandung nilai-nilai lainnya secara lengkap dan harmonis, baik nilai material, vital, kebenaran, atau kenyataan, estetis maupun religius. Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Artinya hakikat nilai-nilai berdasar dunia atau berakar dibenarkan sehingga dapat diterapkan di nilai-nilai Pancasila bersifat masalah. Rumusan dari Pancasila itu sendiri memiliki makna yang terdalam menunjukkan adanya sifat umum universal dan abstrak. Inti dari nilai Pancasila tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sementara itu, nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila itu terlekat pada Indonesia sendiri karena nilai Pancasila timbul dari bangsa Indonesia dan nilai Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar Indonesia, pengertian Pancasila adalah pembukaan UUD 1945 alinea 4 secara jelas menyatakan kepentingan daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan melindungi segenap Indonesia dan seluruh teman-teman Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum secara Indonesia dan itu melaksanakan kepentingan berdasarkan kemerdekaan berdamai adil dan keadilan. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam susunan negara NRI yang berkekuatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang esensial berat persatuan Indonesia dan kerajaan yang dipimpin oleh macam-macam dan persatuan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Norma hukum pokok disebut pokok kaidah fundamental daripada negara itu. Dalam hukum mempunyai hakikat dan kebenaran yang tetap kuat dan tidak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat diubah fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai pokok kaidah yang lainnya Pancasila karena udah harus bersumber dan berada di bawah pokok kaidah negara yang fundamental itu. Pancasila sebagai Indonesia berperan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan negara NKRI harus berdasarkan Pancasila. Hal ini juga berarti semua peraturan yang berlaku di NRI harus bersumber kan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur menjalankan pemerintah negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 MPR 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional dan gunanya sebagai dasarnya. Maka Pancasila bersifat sebagai sumber dari segala sumber hukum, sumber tertib hukum Indonesia. Dengan demikian Pancasila merupakan asal kerohanian tertib Indonesia. Susunan kebatinan dari UUD, cita-cita hukum bagi hukum dari negara. Norma-norma mengharuskan UUD mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain penyelenggara negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sumber semangat bagi UUD 1945 penyelenggaraan negara pelaksanaan pemerintah MPR dengan ketetapan nomor 1517 MPR 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara NRI. Namun seiring lahirnya UUD nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ketetapan nomor 3 6 Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia. Mencatat tata sumber hukum, maka terlebih dahulu kita akan mencatat tata sumber itu sendiri. Hal ini dikarenakan istilah sumber hukum itu mempunyai arti yang bermacam-macam tergantung dari sudut pandang orang melihatnya. Bagi seorang ahli ekonomi, sumber hukum mempunyai arti berbeda dengan orang ahli sejarah. Begitu pula tidak akan sama dengan pengertian seorang ahli hukum. Jadi untuk mengetahui sumber hukum itu terlebih dahulu harus ditentukan dari sudut mana dulu sumber hukum itu dilihat. Adapun secara umum yang dimaksud dengan sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Dalam kajian ilmu hukum, sumber hukum itu dapat dibagi dalam pengertian berikut. Sumber hukum dalam arti material ialah keyakinan dan perasaan hukum individual dan terdapat buku public opinion yang menentukan isi materi dan dari hukum. Dengan kata lain, perasaan dan keyakinan hukum anggota masyarakat serta pendapat hukum yang menjadi sumber penyebabnya hukum. Sumber hukum dalam arti formal ialah sumber hukum dalam arti bentuk perumusan karena
Bentuknya itu menyebabkan hukum berlaku umum diketahui dan ditaati. Disinilah suatu kaidah memperoleh kualitas sebagai kaidah hukum dan oleh berwenang ialah merupakan petunjuk hidup yang harus diperoleh. Untuk menentukan suatu kaidah hukum yang berlaku diperlukan suatu badan yang berwenang sehingga mengenal sumber hukum dalam arti formal. Itu berarti pula mengenal tahapan pada Pancasila sebagai Pancasila hidup bangsa Indonesia yang kemudian menjadi falsafah negara merupakan sumber hukum dan materi-materi yang tidak saja menjiwai bahkan harus dilaksanakan oleh setiap peraturan hukum. Karena itu Pancasila merupakan alat penguji untuk sehingga peraturan hukum yang bertentangan dengan Pancasila tidak berlaku, sedangkan sumber hukum formal dalam hukum HTN Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis saja. Undang UUD adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan di sampingnya UUD itu bagian hukum dasar yang tidak tertulis, yaitu aturan dasar ditempur dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tak tertulis. Selanjutnya, sumber hukum formal tata negara Indonesia dapat dilihat dalam sejarahnya. Perayaan diuraikan ketetapan mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut. 1. UUD 1945, 2. Ketetapan MPR, 3. UU atau Perpu, 4. PP, 5. Keputusan Presiden, 6. Peraturan pelaksanaan lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lainnya. Sumber-sumber hukum tersebut merupakan sumber hukum formal yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut dalam sistem UUD 1945. Maka setiap peraturan hukum yang berlaku senantiasa bersumber pada peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatnya, sebagaimana telah disinggung di atas bahwa sumber hukum formal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya bersumber hukum tertulis saja, karena dalam HTN Indonesia dikenal pula ada ketatanegaraan tidak tertulis. Kebiasaan ini mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang kebiasaan. Nah, ini berbahan namanya sehingga ia diterima dan ditaati dalam praktik ketatanegaraan walaupun bukan hukum. Di sana letak dengan contoh mengenai kebiasaan dalam kehidupan kenegaraan Republik Indonesia antara lain pidato kenegaraan Presiden nomor 1 dalam sidang DPR, pidato Presiden diucap sebenarnya dalam kehadapan DPR juga tumbuh suatu kebiasaan, yaitu bahwa semua golongan yang dibagi dalam DPR berusaha untuk tidak melakukan pemungutan suara voting dalam pengambilan suatu keputusan di Kementerian. Dalam praktik ketatanegaraan, suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang telah resmi diterima oleh suatu bangsa, maka secara operasional merupakan suatu kenyataan yang diperlukan sepenuhnya dan efektif. Dengan praktek konstitusi itu dilakukan secara murni dan kesesuaian dari tanggal secara resmi diterima oleh bangsa Indonesia. A. Pembukaan. B. Batang tubuh yang tadi 37 pasal dari 37 pasal 4 aturan peradilan, 2 peraturan tambahan. Penjelasan khususnya pemilihan ulama mengatakan 4 peraturan dalam pokok pidana bersimpulan aja pasal pokok-pokoknya hukum dasar menguasai hukum dasar tertulis oleh karena pengakuan ini, maka pasal melakukan perubahan hukum dan perubahan dengan kata lain segala aturan hukum yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada hukum dan demikian secara lengkap segala kalau disusun segala urunnya dari ketika pemerintahan sebagai cita-cita gue bermuda 1945 ketetapan MPR, atau Perpu, pemerintahan kebesaran presiden, peraturan lainnya sebagai peraturan ini, instruksi dan lainnya, dan direki di atas dalam sistem hukumnya tingkatan UUD 1945 ke bawah merupakan sumber hukum formal dalam hukum. Semua sumber hukum formal itu bersumber pada suatu titik puncak, yaitu Pancasila sebagai suatu cita hukum. Kalau dijawab otornya dan menetapkan Pancasila hierarki berbeda dengan Stoffen dari Hans Kelsen dapat diambil sebagai dalam hierarki berbentuk piramida tersebut, Pancasila sebagai cita-cita hukum berada di puncak piramida. Semua peraturan yang dibuat dan disalahkan harus bersumber pada Pancasila, karena setiap peraturan itu hanya akan diterima oleh rakyat. Kalau peraturan itu hanya diterima kalau peraturan sesuai dengan jiwa rakyat. Dari gambar tersebut dapat diterima kesimpulan bahwa Pancasila ada merupakan sumber tertinggi hukum Indonesia atau yang biasa disebut sumber dari segala hukum yang menjiwai aspek kehidupan ketatanegaraan. MPR No 100 sampai 9 tentang memerintah DPR GR mengenai sumber tertib hukum Republik Indonesia sebagai atau yang disebutkan sebagai hukum adalah pandangan hidup, kesadaran, cita-cita moral yang meliputi suatu kejadian dan watak dari suatu bangsa. Pandangan hidup bangsa Indonesia lah yang di dalamnya tertulis cita-cita hukum atau bisa Pancasila sebagai sumber hukum masuk dalam undang-undang yaitu pasal 2 Undang-Undang 12 tahun 2009. Pancasila merupakan sumber dari segala hukum negara saja.
Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan UUD NRI 1945 Kalinia keempat, yaitu Ketuhanan Indonesia, Kemanusiaan dan Berat, Persatuan Kerakyatan, Independensi, Hikmah, Kebiasaan, dan Pemerintahan Perwakilan Negara adalah sosial bagi seluruh rakyatnya. Menempatkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta harus sekaligus dasar perwakilan negara sehingga menit setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilainya yang terkait dalam Pancasila. Ironisnya, keturunan yang maha penting ini yaitu mengenai sumber dari segala hukum negara tidak diatur dalam UUD 1945 yang secara formal merupakan dasar negara. Dengan demikian patut diperhatikan apa dasar UUD nomor 12 tahun 1995 itu. Kita dapat melihat pada seluruh pandangan dan merupakan pasal UUD 1945 jika dilihat secara keseluruhan tidak ada ketentuan secara eksplisit bahwa Pancasila harus menjadi sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila masuk dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1945. Secara material merupakan ratusan ideal sebagai faktor yang turut menentukan isi hukum sehingga setiap materi muatan peraturan Perpu tidak boleh bertentangan dengan yang terkait. Dan demikian pasal 7 Undang-Undang 12 Tahun 1945. Secara hierarki peraturan perundangan dapat dibahas sesuai tingkatan berikut. Jenis dan hierarki Perpu di atas UUD NRI 1945, ketetapan MPR, atau Perpu, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Kekuatan hukum peraturan perundangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah perjanjian setiap jenis peraturan Perpu yang didasarkan pada asas Perpu yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Perpu yang lebih tinggi. 7. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. Pengertian Pancasila yang bersifat sosialis dalam fungsinya sebagai pengatur hidup manusia pada dunia, sedangkan itu adalah di dalam fungsinya sebagai pengatur tingkah laku lalu pribadi masyarakat dalam mencari kebenaran. Pancasila sebagai filosofi tinggi dapat dianalisis dan dibicarakan secara mendalam karena orang berpikir secara filosofis tidak akan ada hentinya. Namun demikian harus disadari bahwa kebenaran yang dicapai manusia adalah kebenaran yang masih relatif, tidak absolut atau mutlak. Kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang ada pada ketuhanan yang besar. Karena itu dalam mencari kebenaran dalam mencari kebenaran dilihat dari perjalanannya menjadi 3 fase sumpah perjanjian luhur yang dilewati, itu fase zaman kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit mempunyai pati bernama Gajah Mada yang bersumpah janji sebelum dapat mempersatukan Nusantara tidak akan memakan buah majari. Nama Indonesia yaitu jawabannya Dwi Panata Nusantara yang seluruh di Indonesia. Pada fase zaman pergerakan seluruh pemuda bersama jadi yang dikenal Sumpah Pemuda. Fase kemerdekaan kemerdekaannya ada berjanji membentuk sebuah negara, terutama negara suatu mulai dari negara kepulauan Sriwijaya, negara kepulauan Majapahit dengan NRI. Dan Indonesia mendapatkan kemerdekaan atas rakyat Indonesia beragama berbangsa. Indonesia tidak akan beragama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Semua agama yang beragama semuanya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semua kerajaan yang bersekutu bangsa Indonesia beragama menjadi jizya di dalam dan menyatakan prinsip ketuhanan NRI, misalnya ketuhanan maksud jelas NKRI adalah negara yang beragama dan 29 ayat 1 bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan rakyat Indonesia telah dijajah. Selama mengalami dijajah penderitaan yang luar biasa, kekayaan dikerok, rakyat diperas, dijadikan budak, lisannya ditutup, kupingnya ditutup supaya tidak mendengar berita-berita dari luar, pemimpin di penjara, kesadaran rakyat dimatikan, persatuan dipecah belah karena sifat penjara pengingkar terhadap nikmat berikan bangsa pada akhirnya pasti tetapi menjadi bangsa yang menjajah. Dan yang mempunyai cita-cita luhur atau mulai cita-cita luhur, keinginan mereka tanahnya, keinginan berkehidupan dan pesan yang bebas. Keinginan mereka kelihatannya semuanya adalah cita-cita dan di dalam keinginan luhur sebagai berkehidupan bebas, maka rakyatnya dengan ini menyatakan kemerdekaan. Suatu pernyataan seluruh rakyat Indonesia mempunyai hak kodrat dan hak moral yaitu hak milik. Rakyat Indonesia telah berusaha dan mencapai kemerdekaannya sesuai dengan cara berjuang. Rakyat Indonesia mendapatkan kemerdekaannya ada 2 masa periode, yaitu masa periode kemerdekaan Indonesia dimulai dari pemberontakan pertama Pratinus Fatilah, Sultan Agung Mataram, Imam Bonjol, Segara Muda, Hasanuddin, Sultan Agung Tirta, Pangeran Antawiraya, Sultan Bajarudin, Syekh Dipendang Dipenggol, Syekh Nyadin, Pangeran Jelentik, Patimura, ini perlu mulai pergerakan di bidang NU Muhammadiyah Masyumi. Perjalanan saya ke Indonesia, perjalanan di program pendidikan dalam
ini merupakan pahlawan pergerakan yang semua itu ini dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampai pada rakyat yang berat. Dengan sama Soekarno mengatakan rakyat Indonesia ke depan itu kemerdekaan Indonesia yang mereka bersatu berdasar adil dan benar. Rakyat Indonesia mendapatkan karunia setelah mengalami proses perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia mendapatkan karunia kemerdekaan oleh sebab rakyat Indonesia dari sumber dari segala sumber kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas rahmat Allah manusia yang dijelaskan pada pembukaan UUD 45 yang beruji atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dilakukan oleh keinginan luhur sebagai bagian maka rakyat Indonesia yang menyatakan ini kemerdekaan suatu pernyataan biasanya yang mereka ini saatnya diberikan oleh ini suatu kemerdekaannya bangsa Indonesia sebagai bangsa sekitarnya masa pada saat pertama rakyat Indonesia merdeka negara dan teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia memproklamasikan dua pernyataan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan ini mencatatkan kemerdekaan Indonesia merupakan suatu pernyataan yang tidak ada bangsa lain dinyatakan telah mereka dari penjajah. Perbedaannya akan mendirikan bangsa Indonesia dengan tempo dengan cara sebenarnya hal ini mengenai pembedahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam sebenarnya sekatan tahta pernyataan ini bangsa Indonesia mendirikan negara dengan melakukan perpindahan kekuasaan pemerintah penjajah kepada cegah bangsa melindungi segala bangsa melindungi seluruh bangsa. Bangsa Indonesia telah lepas dan melanggar pada program Indonesia terkuburnya bangsa. Proses pengesahan Pancasila dan Dasar Negara tanggal 18 Agustus 1945 berdasarkan 1 PPKI mengesahkan pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UUD menjadi terdiri dari pembukaan Muhammadiyah di pembukaan kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam Indonesia diganti kemanusiaan yang Maha Esa. Perubahan pada batang tubuh UUD 1945 terlihat pasal 29 ayat 1 berubah menjadi negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Perintah Presiden kebenaran setelah setuju untuk menghapus 9 kata itu dan itu menjadi dasar negara Republik Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Pesannya solidaritas dan suasana persatuan kebesaran jiwa pendiri negara wakilnya itu tidak berlebihan kalau dikatakan Pancasila merupakan perjanjian luhur para pendiri dengan konsensus untuk tidak memandang setiap warga berdasarkan afiliasi keagamaan, suku, ras, dan muslim. Maka usaha-usaha mengalami Pancasila ke PDIP yang warga akan menguasai ketahuan. Dengan salah satu dasarnya adalah ketahuan yang besar. Pendirian luhur ini terlihat bukan hanya elit politik namanya, melainkan sebuah kesepakatan nasional seperti terbukti bahwa selama perjalanan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila dengan rumusan ini tetap terjadi dalam dua konstitusi lainnya yang pernah berlaku yakni Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia dari cerita cuma September 1949 dan kemudian UUD sementara 17 Agustus 1950. Lalu melalui dekret Presiden 5 Juli 1945 yang menjadikan negara ini kembali kepada Rasul sampai sekarang setelah percaya secara Pancasila dengan keseluruhan ternyata hasil menyatukan seluruh bangsa Indonesia sampai hari ini. Saat bangsa Indonesia dapat mendirikan bangsa serta dapat dirumuskannya Pancasila sebagai perjanjian luhur pada waktu pendidikan negara karena Pancasila digali dan sosial budayanya bangsa Indonesia sendiri disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik yang harus diamankan dan sekalian pemberian nilai kepada Indonesia perlu ada kewajiban moral dan melainkannya sebagai mengkira perintah itu dengan rekor diri sebagai negara di negara perusahaan UUD dan yang dipercaya sebagai Pancasila sebagai nasional. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Tujuan bangsa Indonesia adalah untuk menjaga keadilan dan makmur berdasarkan Pancasila dalam hal ini hendak diwujudkan oleh bangsa Indonesia dalam masyarakat yang adil dan makmur yang merata berintegritas dan spiritual berdasarkan menjadi yang mudah mereka bersatu berdasarkan aman tentram sahabat yang bersatu yang kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh teman dari Indonesia dan untuk menjaga keadilan membacakan demikianlah sebagian kalimat udah yang negara ya tujuan negara yaitu melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dari Indonesia. Tujuan nasionalis bangsa Indonesia adalah pertama adalah orang atau bangsa seluruh NRI yang melindungi segala bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi segala bangsa artinya pemerintah berupaya untuk melindungi seluruh bangsanya dari segi internal maupun eksternal. Bisa kita lihat sekarang ini upaya pemerintah dalam mencapai tujuannya tersebut adalah dengan membentuk pertahanan dengan membentuk keamanan negara
itu dimulai sejak Indonesia masih berada di tangan penjajahan. Sebagai ke depan, pertahanan tersebut makin diperkokoh demi rasa aman kepada rakyat, baik yang berada di dalam negeri maupun teknologi, sehingga membentuk keamanan pimpinan skala masyarakat. Contoh kecil adalah Oknum polisi. Memajukan kesejahteraan umum. Tujuan nasional bangsa Indonesia kedua adalah memajukan kesejahteraan umum atau bersama negara Indonesia menginginkan situasi dan kondisi rakyat sebagai makmur dan setasa. Tujuan bangsa yang kedua ini dapat dikatakan kurang mendapat perhatian dari pemerintah sendiri. Memang pemerintah banyak membuat kebijakan yang memudahkan masyarakat seperti bantuan pensiun, BOS, BLT, subsidi bagi rakyat miskin, belas miskin, dan kebijakan lainnya. Setiap negara pasti menginginkan rakyatnya sejahtera dan berkesejahteraan. Sekini hanya dilakukan sebagai masyarakat. Masih banyak masyarakat yang luput dari perhatian pemerintah. Itulah sebabnya kesejahteraan ini belum dapat dikatakan adil merata. Menjelaskan kehidupan bangsa. Tujuan Indonesia UUD 19 yang ketiga adalah untuk menciptakan kehidupan bangsa sebagai bangsa ada kemajuan didorong oleh masyarakat. Terus pintar yang terakhir banyak juga yang sudah dilakukan pemerintah belum mencapai tujuan ini. Di antaranya adalah pengadaan beasiswa bagi pelajar yang berprestasi ataupun kurang mampu pelajar pendidikan. Ikut masyarakat keterlibatan dunia yang berdasarkan kemerdekaan berbeda dan seterusnya. Tujuan nasional Indonesia yang terakhir adalah ikut berperan aktif dan ikut serta menjaga keterlibatan dunia yang dilaksanakan oleh Perdamaian Abadi dan Keadilan Sosial. Itu sebabnya Indonesia bergabung dengan PBB. Dan sekarang ini tidak akan sedegan yang setuju dengan penjajahan. Masing-masing negara ingin memiliki negara yang mereka. Oleh sebab itu, segitu dunia bergabung untuk menciptakan perdamaian abadi masih Indonesia. Disitulah sebabnya Indonesia berupaya mencari tujuan tersebut demi ketentraman besar. Pancasila sebagai falsafah hidup yang memperdayakan manusia Indonesia. Setiap manusia yang ingin berkota untuk mengetahui dengan jelas kemenangan filsafat hidup. Dengan pandangan hidup ini, suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang hadapinya dan menentukan salah bagaimana persoalan tadi. Tanpa mereka berhidup, manusia akan merasa terombang ambing dalam menghadapi soal besar yang pasti akan timbul, baik persoalan dalam masyarakat sendiri maupun persoalan Indonesia dalam pergerakan masyarakat bangsa Indonesia ini. Dengan pandangan hidup yang jelas, suatu bangsa akan memiliki ekosistem dan berpedoman pada pandangan hidup itu pula. Suatu bangsa akan membangun dirinya. Perkembangan itu mengambil suatu konsep dasar mengenai kehidupan yang diciptakan oleh suatu bangsa, terkandung pikiran pada hidup, pandangan hidup sesuatu sendiri yang diyakini kepadanya, kemudian tekad pada diri kita dan berbeda apa sesungguhnya. Karena hidup bangsa Indonesia yang namanya MPR, maka ada jiwaku seluruh rakyat Indonesia, pandangan hidup manusia dan kesan kayak kita. Di samping itu, maka bagi kita Pancasila menjadi tujuan hidup manusia. Pada kesadaran dan cita-cita yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berurat atau berakar di dalam kehidupan di dalam budaya masyarakat, mengajarkan bahwa hidup manusia ini akan mencapai kebahagiaan kita dapat sebagai manusia dengan dalam maupun bangsa Indonesia lahir dari sebuah melampaui perjuangan yang sangat panjang yang perjalanannya bisa lain melalui cara jalan dan cara dirinya sendiri merupakan hasil proses sejarah di masa lampau. Hidup di Indonesia datang langsung membentuk kepribadian sendiri. Sebab itu bangsa Indonesia lahir dengan kepribadian sendiri yang bersama lahirnya bangsa dan itu. Kepribadian itu ditetapkan sebagai pandangan hidup dalam bahasa Indonesia. Karena itu Pancasila bukan lahir secara mendadak tahun 1945. Mereka telah berjuang dan melihat pengalaman yang dialami oleh gagasan besar kepada bangsa kita dan gagasan besar bangsa kita sendiri. Pancasila sudah mendapatkan pandangan hidup yang berakar dalam kehidupan bangsa, maka diterima sebagai dasar negara yang mengatur hidup penyelenggaraan. Hal ini tampak dalam sejarah bahwa 3 buah UUD yang pernah kita lihat adalah UUD 1945, Akademi UUD 1999. Pancasila itu terjemahan Indonesia, Pancasila yang berkukuh di Pancasila, Pancasila yang sudah menjadi pegangan bersama saat-saat menjadi krisis nasional dan ancaman terhadap SDM bangsa merupakan sejarah perlahanan negara dikehendaki oleh rakyat. Karena itu ia juga merupakan yang mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi dan dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 atau PUU 11 2013 pokok perkara, maka MKRI mewakili putusan nomor 1 PUU telah menerima memeriksa perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, lalu menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian UU 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2004 tentang partai politik atas permohonan atau permohonan yang menguji pasal 34 yang merumuskan sebagai bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diprioritas untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3A berkaitan dengan kegiatan
pendalaman mengenai 4 pilar kebiasaan dunia dari pasangan dan bidang internet dan G 34 G pemahaman mengenai hak dan kewajiban WNI dalam membangun etika dan budaya politik. H anggota politik secara prinsipnya berbeda. Dari rumus tersebut, pasal 34 ayat 3B, huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 11 menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pemohonan karena bertentangan dengan pemilihan UUD 1945 keempat yang telah menempatkan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Pasal 34 ayat 3B huruf A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar bangsa dan negara yang disediakan oleh UUD 1945 berdasarkan dan NKRI. Kesimpulan dari Mama ada secara prinsip ideologi berarti ilmu pengertian pengertian dasar atau dalam pengertian sehari-hari dan idea disamakan dengan cita-cita. Secara umum pengertian ideologi dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ide-ide, keyakinan-keyakinan, kepercayaan-kepercayaan yang menyeluruh dan sistematik yang menyangkut bidang politik termasuk di dalamnya bidang pertahanan, keamanan, sosial, budaya, keagamaan. Ada prinsip utama dari kata ideologi, yaitu ada ideologi sebagai kesadaran palsu, ada ideologi dalam arti netral, ada ideologi di dalam arti keyakinan yang tidak ilmiah. Ideologi liberalisme adalah sistem ekonomi yang dikuasai oleh kaum aristokratis feodal dan menindas hak-hak individu. Mereka tidak bertujuan semata-mata untuk dapat menjalankan ekonomi secara bebas, tetapi juga mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Ideologi konservatif, menurut paham kesipatan masyarakat dan sekelompok masyarakat yang lain, bukan sekedar penjumlahan unsur-unsurnya, tetapi kelompok masyarakat yang paling banyak menciptakan kebahagiaan. Ideologi sosialisme komunisme. Sosialisme ini lebih didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan menganut kesempurnaan watak manusia. Paham komunis berkeyakinan dan pemerintahan oleh diktator proletariat sangat diperlukan pada manusia transisi. Ideologi fasisme merupakan tipe nasionalisme yang romantis dengan segala kemegahan upacara dan simbolisme yang mendukungnya untuk mencapai kebesaran negara. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai dari sumber hukum atau sumber tertib hukum. Sumber hukum ada dari sumber hukum dari material dan sumber hukum formal. Dilihat dari sejarah Pancasila sebagai perjanjian luhur itu ada 3, yaitu ada fase zaman kerajaan, fase zaman pergerakan kemerdekaan, dan fase kemerdekaan. Sekian dari saya, Ratu Syali Marica dengan NIM 2416263 dan kelas G. Dari saya sekian, terima kasih.